Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah ada dua orang yang bergabung ya, Bunda Tika dan Ukti Aziza. Bagaimana kabarnya, Bunda Ukti? Alhamdulillah baik Ustazah. Ustazah gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Insya Allah, Masya Allah ini dua orang yang semangat ya. Yang lainnya, qadarullah pada berhalangan. Insya Allah nanti kalau ada waktu bisa menyusul. Kita mulai saja ya. Karena sudah lewat waktunya juga agar tidak mengulur-ngulur waktu. Bismillah, kita mulai halakoh kita gitu, halakoh jama'i kita pada siang hari ini dengan meluruskan niat karena Allah Ta'ala, mencari keridhaan Allah Ta'ala. Kita berdoa dulu ya, seperti halakoh kita sebelumnya, seperti halakoh-halakoh kita pada hari-hari sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Suara saya terdengar jelas ya, Mufti, Bunda? Jelas Ustazah. Alhamdulillah. Ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembahasan kita di sini pada siang hari ini. Saya akan apa ya? Kita berdiskusi bersama ya, membahas bersama tentang pentingnya adab dalam meraih keberkahan Al-Quran. Di sini saya berdasarkan kepada kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Mungkin kalau para penghafal Al-Quran itu biasanya sudah punya bukunya ini. Jadi bukunya seperti ini. Atau ini ya, judulnya Kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran atau Adab Membaca dan Menghafal Al-Quran. Biasanya kalau anak-anak pondok penghafal Al-Quran, biasanya bukunya itu gitu. Jadi kalau misalnya Bunda sama Ukti sekalian ingin mencari referensi buku untuk memotivasi lebih eh, dekat dengan adab-adab seorang penghafal Al-Quran, itu bisa lihat di buku ini, bisa membeli buku ini atau bisa membaca buku ini gitu. Ya, Bismillah. Buku ini karangan atau disusun oleh Imam An-Nawawi. Nah, siapa itu Imam An-Nawawi? Kita perkenalan singkat ya kepada Imam An-Nawawi ini sebelum membahas tentang adab dari penghafal Al-Quran. Nah, beliau ini bernama asli Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Ziham Al-Faqih. Beliau adalah Syekhul Islam yang bermadzhab Imam Syafi'i. Jadi beliau sudah terkenal di kalangan ulama mazhab Imam Syafi'i ya. Lalu beliau pernah menuntut ilmu di Damaskus. Nah, nama Imam An-Nawawi ini sendiri diambil dari tempat kelahiran beliau, di mana beliau itu lahir di kota atau desa bernama Nawa pada Muharram 631 Hijriah dan wafat pada 14 Rajab 676 Hijriah. Jadi sekitar umur 30-an ya beliau wafat di usia yang masih muda. Lalu pendapat ulama yang lain eh, tentang beliau ini Imam An-Nawawi. Siapa Imam An-Nawawi ini? Qutbuddin Al-Yunini berkata bahwa Imam Nawawi itu adalah teladan pada zamannya dalam hal ilmu. Dia seorang yang seorang ahli ibadah, dan beliau adalah seorang yang zuhud. Begitu juga Imam Syamsuddin bin Fahruddin Al-Hambali mengatakan bahwa
Beliau adalah seorang imam yang menonjol di masanya ya. Lalu beliau adalah seorang hafidz juga yang berkecimpung dalam eh, para berkecimpung dalam Al-Quran ya, pelajar ilmu-ilmu Al-Quran. Beliau sangat warok dan sangat zuhud gitu. Kemudian kita mulai pembahasan kita mulai dari hadis Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Nah, di sini itu Nabi itu diutus di tengah-tengah kita, di tengah-tengah umat, untuk poin utamanya adalah untuk menyempurnakan akhlak umatnya, untuk mengajarkan kita bagaimana akhlak yang baik. Maka kita sebagai seseorang yang bertekad untuk menghafalkan Al-Quran, menjadi hamba-hamba pilihan Allah, menjadi manusia-manusia pilihan Allah, menjadi orang yang paling dekat dengan Allah dan Rasul-Nya, hendaknya kita juga lebih bersemangat lagi untuk meneladani Nabi dengan ini memperhatikan bagaimana Nabi itu mengajarkan akhlak dan bagaimana cara untuk menggapai akhlak yang baik itu. Nah, akhlak yang baik ini tidak bisa langsung kita dapatkan ya sekejap langsung jadi baik. Itu tidak bisa. Harus ada latihan, harus ada eh, tempaan. Setiap hari kita harus melakukan aturan-aturan yang diperintahkan Allah dengan apa ini? Dengan melatihnya dengan adab ya, adab yang baik. Nah, adab ini apa? Yaitu aturan sopan santun atas perilaku manusia. Jadi, akhlak itu tidak bisa terbentuk jika kita tidak memperhatikan adab. Jadi, adab sangat penting ketika kita mengamalkan adab, mempraktekkan adab yang baik sehari-hari, maka akan terciptanya akhlak atau akan melekat sifat atau watak karakter yang baik pada diri kita. Maka yang perlu diperhatikan adalah untuk mencapai akhlak yang baik bagi kita adalah hendaknya senantiasa memperhatikan adab. Nah, pentingnya adab dalam menuntut ilmu. Di sini Imam Malik itu salah satu dari imam madhab ya. Imam Malik rahimahullah pernah berkata pada seorang pemuda Quraisy, pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Lalu ulama lain, Abu Zakaria An-Anbari rahimahullah mengatakan, ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar dan adab tanpa ilmu seperti jasad tanpa ruh. Jadi begitu pentingnya adab dalam terkait dengan ilmu atau pentingnya kita mempelajari adab sebelum ilmu. Kenapa? Kenapa begitu pentingnya sampai para ulama ini eh, mengatakan hal demikian bahwa ilmu tanpa adab itu seperti api tanpa kayu bakar atau bahkan kita harus belajar adab sebelum belajar ilmu. Nah, ini yang pertama adalah adab itu sebagai tanda diterimanya amal. Jadi ketika kita ingin amalan-amalan kita diterima, pasti ini dong amalan kita butuh ilmu ya. Tapi ilmu itu juga akan diterima ketika kita memperhatikan adab-adabnya gitu. Lalu adab itu menjadikan mudah dalam memahami ilmu. Adab di sini bukan hanya adab dalam ilmu itu, adab kita kepada gurunya, adab kita kepada teman kita itu juga diperhatikan ya. Jadi eh, nanti ilmu kita akan mudah kita pahami, juga termasuk kuncinya adalah dengan kita mempraktekkan adab kita, memperhatikan adab kita dalam menuntut ilmu. Lalu selanjutnya adab itu menjadikan ilmu kita bermanfaat. Nah, ilmu itu tidak akan bermanfaat ya bisa jadi naudzubillah ilmu yang kita amalkan bisa jadi sia-sia atau bahkan bisa menjadi di diamalkan menjadi suatu kejahatan jika kita tidak belajar adab.
Jadi adab ini sangat sangat penting agar ilmu kita bermanfaat. Dan yang terakhir adalah adab bisa membawa keberkahan ilmu. Kita kan ingin ya dalam kehidupan kita kita mendapat keberkahan dari Allah dalam ilmu setiap ilmu yang kita pelajari membawa keberkahan kepada kehidupan kita bisa menjadi manfaat untuk banyak orang dalam kehidupan kita. Tapi ilmu itu tidak akan menjadi berkah atau keberkahan ilmu itu tidak akan tercurah kepada kita ketika dalam menuntut ilmu kita tidak memperhatikan adab-adab yang baik gitu. Nah, di sini sebagai penghafal Al-Quran saya membagi ada 3 poin ya, 3 poin yang perlu dimiliki, adab-adab yang perlu dimiliki oleh penghafal Al-Quran. Yang pertama adalah tentang niat. Nah, niat ini sebelum beramal ya sangat penting atau menjadi hal utama yang perlu kita perhatikan karena tanpa niat yang lurus, tanpa niat yang ikhlas atau amal itu menjadi sia-sia gitu. Nah, di sini ikhlas itu apa? Ikhlas itu memurnikan Allah dalam niat melakukan ketaatan tanpa diiringi dengan keinginan apapun. Jadi khusus untuk Allah untuk mencari keridhaan Allah karena dalam setiap amal kan punya kita itu dimampukan ya sama Allah. Kita tidak punya daya, tidak punya kekuatan kecuali itu berasal dari Allah. Maka murnikan niat kita dalam setiap amal kita itu untuk mencari keridhaan Allah. Lalu bagaimana sih agar kita itu tetap ikhlas dalam niat kita gitu. Kadang itu niat mungkin di awal bisa lurus karena Allah, tapi di tengah-tengah bisa berbelok. Bisa jadi di awal sama di tengah niat kita sudah benar karena Allah, tapi setelah amal itu kita lakukan, di akhir niat kita bisa berbelok. Itu perlu kita koreksi terus-menerus. Perlu kita lihat cross check terus-menerus. Nah, di sini yang bisa mengotori keikhlasan itu ada dua, yaitu berbuat sesuatu karena makhluk dan meninggalkan sesuatu karenanya. Jadi prakteknya ketika kita itu berbuat sesuatu, lalu kita dipuji oleh orang atau dicaci oleh orang, atau kita meninggalkan suatu amalan lalu kita dipuji atau dicaci oleh orang lain, kita hati kita atau diri kita merasa eh, ketika dipuji menjadi bangga, lebih baik amalannya, lebih dibaguskan amalannya, maka itu pertanda bahwa niat kita belum ikhlas. Begitu juga ketika kita dicaci oleh orang lain, kita jadi down, kita jadi nggak semangat untuk beramal. Oh, itu berarti niat kita juga belum ikhlas. Jadi niat itu harus kita cek dan cross check saat kita sebelum beramal, di tengah-tengah amal dan setelah kita beramal gitu. Lalu adab yang perlu diperhatikan dalam bermajelis ini juga penting ya. Yang pertama saat bermajelis itu menyiapkan hati. Menyiapkan hati ini yaitu mau menerima ilmu, mau menerima ketika kita hendak bermajelis kita mengosongkan kalau istilahnya zaman sekarang ini ya mengosongkan gelas gitu agar ilmu yang kita terima itu tadi kembali membawa keberkahan kepada kita. Lalu saat bermajelis kita juga dituntut untuk bersabar. Lalu yang kedua bersungguh-sungguh dan fokus. Jadi ketika sudah berada di majelis eh, sudah saling tatap muka dengan gurunya, sudah mulai eh, dibahas topik bahasan dalam majelis itu, hendaknya santri atau murid ini ya memperhatikan jangan sampai kita ada di majelis tapi pikiran kita masih di luar gitu ya. Kadang kayak gitu. Masih fokus sama mungkin urusan di rumah atau urusan
di luar majelis gitu. Jadi atau saat di majelis kita main-main, naudzubillah ya. Jadi harus fokus dan sungguh-sungguh. Lalu yang ketiga bersemangat. Nah, bersemangat ini kan kadang kita sebagai namanya manusia ya, moodnya bisa naik turun. Moodnya bisa naik turun. Maka sebelum bermajelis itu hendaknya kita berdoa minta sama Allah agar ya Allah, Bismillah, eh, walaupun dalam keadaan lagi down, aku ada tekad untuk menuntut ilmu, maka beri aku semangat ya Allah, kayak gitu ya. Jadi kita minta kepada Allah agar diberikan ke apa ya, hati yang semangat gitu dalam menuntut ilmu. Lalu bersikap rendah hati. Nah, bersikap rendah hati ini em, jadi kita jangan sampai naudzubillah merasa kita yang menuntut ilmu itu lebih baik daripada yang tidak menuntut ilmu. Kita yang menjadi penghafal Al-Quran, kita yang sedang berusaha bertekad untuk menghafalkan ayat-ayat Allah, jangan sampai merasa lebih baik dari orang lain di luar sana atau orang-orang yang di sekitar kita yang tidak menuntut ilmu itu jangan sampai karena itu tadi mengurangi keberkahan dari ilmu. Lalu menjaga sopan santun. Nah, ini contohnya menjaga sopan santun itu sebelum bermajelis, mungkin kita perhatikan pakaian kita, apakah pakaiannya sudah rapi, apakah sudah menutup aurat semua. Usahakan juga di depan gurunya. Ini untuk kita berbicara ini ya untuk mencari keberkahan ilmu. Jadi ketika kita berhadapan dengan guru, kita harus menampilkan diri kita atau memberikan pesan yang baik di depan guru kita. Jangan sampai guru kita melihat kita itu menjadi sebel gitu ya kan. Eh, jangan sampai kita eh, berada di majelis membuat orang lain terganggu gitu. Naudzubillah. Lalu ke yang selanjutnya ya ini menghormati guru. Nah, menghormati guru ini contohnya seperti apa? Em, Semisal ada dari santri yang mungkin eh, saat bermajelis itu, oh dia ada uzur, tidak bisa masuk, maka meminta izin kepada guru itu termasuk adab kepada guru, menghormati guru atau guru menanyakan sesuatu kepada murid, maka kita harus menjawab, maksudnya merespon ya ketika ditanya bagaimana kabarnya, sebisa mungkin kita respon. Ketika mungkin di grup ustazahnya lagi memberikan pengumuman sesuatu, sebisa mungkin kita merespon. Nah, respon kita kepada guru kita, terus penghormatan kita kepada guru kita, itulah yang menjadikan ilmu kita nanti bermanfaat. Walaupun yang bisa diambil dari guru kita satu, dua, atau bahkan mungkin ah, aku udah pernah belajar ini sebelumnya dari guruku yang lain. Tetap aja ketika seseorang itu menjadi guru kita di saat ini, tetap harus dihormati karena itu yang menjadikan keberkahan ilmu turun kepada kita, bukan kita melihat dari pandangan kita kepada orang lain ya, tapi eh, adab kita kepada ilmu itu menentukan juga bagaimana adab kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi keberkahan ilmu akan datang ketika kita eh, mempraktekkan adab yang baik gitu, termasuk pada guru dan yang terakhir menghargai sesama teman. Nah, dalam bermajelis ini contohnya menghargai sesama teman ketika temannya datang lebih dulu dalam majelis, dalam halakoh, jangan sampai kita eh, merebut merebut antrian ya. Semisal semisal mau ada buru-buru gitu ya, buru-buru eh, aduh aku mau ngafalin nih, mau setoran, tapi aku juga ada urusan setelah ini, mau pingin dapat antrian pertama gitulah, tapi waktu masuk ternyata dia antrian kedua atau ketiga. Maka sebagai menghargai sesama teman, meminta izin kepada temannya, izin ya saya ini mau maju duluan boleh tidak gitu. Dan sampai ketika temannya mungkin juga kan bisa jadi temannya juga ini ya
punya kesibukan masing-masing gitu. Itu juga diperhatikan izin dulu kepada temannya jika ingin eh apa ya menjadi giliran pertama gitu tadi. Lalu yang terakhir, poin terakhir yakni memuliakan Al-Quran. Nah, cara memuliakan Al-Quran ini ada beberapa poin. Yang pertama, dengan tidak mendatangi tempat yang merendahkan Al-Quran atau ilmu. Nah, ini contohnya, kita itu tidak mendatangi tempat-tempat yang kalau semisal nih kita umpamakan, semisal kita pegang Al-Quran, kita nggak masuk ke situ. Seperti contohnya tempat karaoke. Kan nggak ini ya, nggak cocok ya. Makanya kita bawa Al-Quran, punya apa, kita biasanya mengaji, tiba-tiba kita ke tempat karaoke atau kita ke konser sambil bawa Al-Quran. Kan itu tidak eh, kurang baik ya, kurang patut gitu. Jadi untuk melihat tempat-tempat yang merendahkan Al-Quran, kita ini membayangkan kita kalau bawa Al-Quran ini ke situ, kita ke tempat itu patut apa enggak gitu. Lalu yang kedua, tidak iri hati dan berbangga diri. Nah, ini contoh pengaplikasiannya itu ketika apa ya, mungkin kita melihat teman-teman kita lebih baik bacaannya atau lebih banyak hafalannya, kita itu tidak merasa iri hati. Dan ketika kita mungkin lebih banyak hafalannya dari teman, lebih bagus bacaannya dari teman, tidak merasa berbangga hati. Cara pengaplikasiannya adalah dengan eh, menyadarkan diri kita bahwa semua itu datangnya dari Allah, bacaan yang bagus itu datangnya dari Allah, eh, hafalan yang banyak itu datangnya dari Allah. Insya Allah kalau kita memahami bahwa semua ini datangnya dari Allah, akan terhapus rasa iri hati dan berbangga diri. Lalu tidak mengincar keduniaan dari mempelajari dan membaca Al-Quran. Jadi ketika kita telah mempelajari Al-Quran, telah kita menghafal Al-Quran, jangan sampai yang kita bawa, hafalan yang kita bawa atau bacaan Al-Quran yang kita bawa itu eh, untuk mencari keduniaan atau mencari harta dunia atau untuk mencari eh, kedudukan yang tinggi di mata manusia. Ini kembali lagi seperti tadi ya yang di awal yaitu niat meluruskan niat karena Allah. Lalu memiliki semangat dan target dalam menghatamkan Al-Quran. Jadi kita sebagai seorang yang berusaha berikhtiar ingin menghafal Al-Quran atau sedang menuntut ilmu Al-Quran, kita harus punya semangat. Hendaknya kita punya semangat untuk bisa menghatamkan Al-Quran. Walaupun saat ini mungkin hafalan kita masih sedikit gitu ya, untuk nambah aja udah susah gitu ya, merasanya kayak berat gitu. Tapi kita harus tetap punya cita-cita yang tinggi, punya tekad yang tinggi, punya azam untuk menghatamkan Al-Quran. Karena apa? Kan kita nggak tahu ya. Kita cuma bisa berikhtiar, tapi yang menentukan hasilnya itu Allah, yang memberikan hasilnya itu Allah. Ketika kita berusaha, kita punya mimpi saja itu sudah menjadi tabungan semangat di hati gitu ya, tabungan semangat di hati, menjadikan doa ya sebagai doa itu mungkin saja Allah ijabah, dan ketika kita berdoa berikhtiar pasti Allah ijabah insya Allah ya. Lalu menjaga bacaan dan hafalan Al-Quran. Nah ini untuk murojaah ya, menjaga dan hafalan Al-Quran itu juga perlu dilatih. Itu juga termasuk dari bagian dari adab terhadap Al-Quran atau adab untuk memuliakan Al-Quran. Jadi ketika kita sudah mempunyai hafalan, eh, entah itu banyak atau sedikit, tetap kita berusaha untuk murojaah, mengulang-ulang hafalan yang telah lalu dan em, terus berlatih untuk tahsinnya ya, untuk bacaannya tetap kita berlatih. Jadi mungkin kita melihat guru-guru kita itu, oh bacaannya bagus ya, guru kita, guru-guru kita itu juga
terus meningkatkan kualitas, juga belajar di guru-guru yang lainnya. Saya juga terus belajar untuk memperbaiki bacaan, juga terus punya guru yang lain untuk memurojaah Al-Quran. Jadi jangan sampai kita berhenti untuk belajar, kita berhenti untuk murojaah Al-Quran gitu sebagai penghafal Al-Quran. Lalu selanjutnya menjadikan Al-Quran sebagai wirid. Nah, maksudnya wirid itu apa? Amalan harian. Wirid itu amalan harian. Jadi menjadikan ketika kita sudah menjadi seorang penghafal Al-Quran atau yang berusaha untuk menjadi penghafal Al-Quran, caranya gimana? Tekadnya dengan menjadikan Al-Quran itu sebagai amalan harian kita. Bisa jadi dengan cara misalnya membaca surat Al-Mulk, kan punya keutamaan tuh membaca surat Al-Mulk di malam hari atau membaca surat Al-Waqiah di pagi hari. Setiap hari dipraktekkan atau one day one juz atau one day one page, one day one ayah, itu juga bisa ya dipraktekkan. Jangan sampai dalam sehari kita tertinggal untuk membaca Al-Quran. Terus ini gimana kalau misalnya yang haid gitu ya? Kalau itu adalah wirid kita, Al-Quran itu sudah menjadi wirid kita, diperbolehkan ya, diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan itu membaca Al-Quran dalam niat untuk tilawah Al-Quran. Jadi, tapi kalau udah menjadi wirid, bacaan sehari-hari yang kita terus lakukan, kita amalkan sehari-hari itu insya Allah diperbolehkan. Tapi ada juga yang berbeda pendapat apakah boleh dilantunkan atau tidak. Ada yang mengatakan tidak boleh dilantunkan, ulama yang berpendapat tidak boleh dilantunkan atau dibaca saja dalam hati gitu ya. Tapi ada juga ulama yang membolehkan karena itu tujuannya bukan untuk tilawah. Lalu ini yang terakhir yaitu berusaha untuk qiyamul lail. Nah, berusaha untuk qiyamul lail ini sangat penting ya bagi penghafal Al-Quran. Bahkan di sini dikata apa ya? Sebagai dasarnya itu adalah Quran surat Al-Muzammil ayat 6. Nah, nah surat Al-Muzammil ayat 6 itu, oh ya, Inna nasyiatal laili hiya asyaddu waqa'aw wa aqwamu qila. Yang artinya sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Jadi kalau kita sudah bertekad menghafalkan Al-Quran, menjadi seorang penghafal Al-Quran, diusahakan untuk bisa qiyamul lail. Setidaknya kalau masih susah qiyamul lail, eh, punya azam untuk bisa qiyamul lail gitu ya. Karena di malam hari itu para penghafal Al-Quran eh, yang sebelum-sebelum kita ya, yang mungkin para tabiin, para sahabat yang menghafal Al-Quran, dia itu mengisi malam-malamnya dengan membaca Al-Quran karena di waktu malam itu bisa menguatkan jiwa dan memberikan kesan yang mendalam ketika kita membaca Al-Quran. Disitulah kedekatan antara di malam hari itulah kedekatan kita sama Allah itu terjalin lebih erat daripada di siang hari karena Allah turun saat malam hari dekat dengan bumi, dekat dengan kita gitu. Nah, mungkin itu saja pembahasan dari adab dalam menghafal Al-Quran. Semoga bisa di ini ya, semoga bisa kita amalkan bersama. Semoga kita juga dimudahkan untuk menggapai akhlak yang mulia, menjadi manusia-manusia pilihan Allah, menjadi ahlul Quran atau keluarga Allah di dunia dengan ini terus memperhatikan adab dan jangan lupa untuk berdoa juga kepada Allah meminta agar dimudahkan menggapai keberkahan Al-Quran
gitu. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja dari saya. Alhamdulillah pembahasannya sampai di sini. Apakah ada yang ditanyakan? Bunda Tika, mungkin ada yang ditanyakan. Muti Aziza, mungkin ada yang mau ditanyakan. Enggak, Ustazah. Ya Allah, semoga bermanfaat ya Bunda atas kajian yang Amin. tadi kita ini kita bahas bersama. Tidak ada yang ditanyakan. Apakah ada yang mau setoran? Mungkin Bunda Tika mau melanjutkan setoran. Masih belum tambah, Ustazah, masih yang kayak kemarin. Oh, masih ya Boleh. kayak kemarin. Ya, tidak apa-apa. Uti Aziza Enggak apa. mungkin. Ya Ustazah belum ada yang baru Ustazah. Oh, belum ada yang baru. Oke lah kalau begitu, tidak apa-apa. Ya, berarti pun belum ada yang ditanyakan ya. Baiklah kalau begitu. Karena tidak ada yang ditanyakan. Penjelasan apa saya kecepatan nggak tadi ketika membahasnya? Ada, Enggak, Ustazah. Pas, Ustazah, Afwan, saya ya, tanya boleh, Ustazah. ya silakan Bunda. Ustazah, ada nggak Ustazah tipsnya biar lebih mudah untuk menghafal gitu, Ustazah? Oh iya, siap. Jadi ini sepengalaman saya aja ya Bunda ya. Yes. Saya itu juga sebenarnya kalau ngafalin itu orangnya nggak mudah gitu ya, nggak mudah dalam menghafal gitu. Tapi yang sepengalaman saya ketika menghafal itu agar mudah kita sampai ayat-ayatnya gitu ya di memori itu kita harus paham bahasanya, bahasa Arab. Jadi selain menghafal Al-Quran, kita pahami bahasanya. Ayat-ayatnya itu artinya apa? Memahami arti-arti di ayat-ayat yang kita hafal. Biasanya saya pakai Al-Quran yang ini nih Bun, tipsnya ya. Kalau dari saya Al-Quran yang dia itu ada Al-Quran yang dia itu ada arti di bawah katanya per kata, arti per kata. Sama Al-Qurannya tuh yang gede segini nih, yang seukuran buku. Itu memudahkan saya dalam menghafal Al-Quran gitu ya. Eh, kalau kalau misalnya kita nggak paham bahasa Arab, mungkin belum paham bahasa Arab, belum bisa belajar bahasa Arab, pakainya ini Al-Quran perkata itu membantu kita ketika kita memahami satu katanya jadi bisa masuk gitu. Jadi bisa paham lebih mudah dalam menghafal Al-Quran gitu. Terus juga biasanya kalau saya ini menghafal ya, bukan biasanya ya, dulu waktu menghafal itu ini sebelum menghafal pertama menghafalkan satu ayat nih, satu ayat dihafal. Ketika sudah dapat satu ayat dibaca dulu satu halaman. Mau hafal berapa nih dalam sehari, mau hafal berapa, misalnya satu halaman dibaca dulu satu halaman, terus nanti dibaca lagi ayat pertama yang kita hafal sama dibaca artinya. Terus diulang-ulang terus hafalannya. Kalau kita udah dapat satu ayat, nanti ganti ke ayat baru. Ke kalau udah dapat dua ayat, eh, kita ulang dari awal lagi. Hmm, ayat pertama, ayat kedua diulang lagi gitu. Itu dari tips dari saya yang mudah menghafal kalau itu. Gitu Bunda. Iya, Pak. Oh, jazakallah khair, Ustazah, tipsnya. Ya, baik. Semoga bermanfaat. Ada lagi Bun? Em, apa ya selain itu kalau mudah menghafal Al-Quran ini mungkin kondisinya ya Bunda cari waktu-waktu yang dimana kita itu pikiran kita lagi jernih-jernihnya biasanya subuh atau
pada maghrib di waktu-waktu yang senggang. Biasanya kalau misalnya mungkin kalau ibu-ibu ya, ibu-ibu yang udah punya keluarga, mungkin waktu yang terbaik dalam menghafal Al-Quran itu pagi atau sebelum subuh, diusahakan bisa menghafal di waktu-waktu yang senggang itu gitu. Dan fokus ketika eh, saatnya menghafal Al-Quran, jangan sampai pikiran kita kemana-mana. Fokus aja ke Al-Quran. Dan jangan lupa untuk minta pertolongan sama Allah agar dimudahkan dalam menghafal Al-Quran. Gitu aja, Bunda. Tips dari saya. Masih ya, Batur Nuhun infonya Ustazah. Iya, Afwan. Uti Aziza, ada yang mau ditanyakan? Iya, Ustazah. Kalau terkait bangun malam gitu gak apa-apa, Ustazah? Gimana? Terkait bangun malam untuk tahajud di Iya, luar rumah sih gak apa-apa ya, Ustazah? dia apa? Afwan. Iya, bangun malam untuk sholat tahajud atau menghafal Al-Quran gitu. Gimana ya tipsnya Ustazah supaya Oh, paginya tuh nggak ngantuk? Soalnya tuh saya sering kalau misalnya bangun malam gitu ya, itu paginya ngantuk banget. oh iya, iya, iya. Jadi habis sholat Ya, malam, Ustazah. subuhnya malah jadi ngantuk ya gitu ya. Dan iya, Ya, Ustazah. iya. Jadi kita kalau ini ya, kalau saya pelajari ya, saya juga orangnya ngantukan sebenarnya, ngantukan apalagi habis subuh tuh waktu dulu mondok itu ngantukan banget. Tapi kalau dari teman-teman yang saya di pondok, teman saya di pondok itu ini waktu saya di pondok ya sebelum berkeluarga. Kalau udah berkeluarga pasti udah nggak ngantuk karena banyak pekerjaan rumah ya. Tapi kalau belum berkeluarga, semisal masih jadi pelajar gitu dulu, teman saya gini, dia punya target. Kalau kita sudah punya target hari itu mau ngapain, 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 udah nggak ngantuk habis subuh, walaupun malamnya bangun untuk sholat malam gitu. Jadi di target kita harus punya target setelah subuh kita apa yang harus dilakukan. Hmm, dan kita niatnya bangun malam itu kan karena Allah ya, sama yang memberikan kita daya dan upaya itu Allah, ya minta sama Allah biar kita itu dikuatkan setelah bangun subuh itu nggak ngantuk lagi. Kalau dari saya itu apa ya, emang kadang kayak gitu. Saya juga ngantuk kan kalau habis subuh ya habis sholat tahajud. Mungkin bisa juga kita bangunnya kapan nih, jam 2. Misalnya jam 2 kita bangun, terus sholat tahajud, terus tidur lagi nanti insya Allah eh, habis waktu subuhnya ketika bangun ini bisa fresh. Kalau enggak kita kasih waktu yang agak mepet mungkin dari subuh biar nggak ngantuk lagi. Misalnya jam 4 belum subuh ya, kita pakai jam 4 itu untuk bangun tahajud. Habis bangun tahajud, eh, diusahakan ya ketika bangun tahajud itu yang kita baca dalam sholat itu adalah hafalan kita yang baru. Hafalan kita yang baru, bukan hafalan kita yang misalnya kul huwallahu ahad itu kan udah biasa ya. Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas itu kan biasa, tapi kita karena udah menghafal Al-Quran udah mulai naik gitu ya apa surat-suratnya, sebisa mungkin yang dibaca itu surat-surat yang baru kita hafalkan. Itu juga bikin nggak ngantuk tuh waktu sholat tahajud. Hmm, mungkin itu Mungkin itu sih kalau dari saya ya, sepengalaman saya kayak gitu. Dan apa ya kalau habis, tapi kalau tipsnya untuk ini ya, tips dari saya kalau biar bisa sholat tahajud, kalau dari malam itu di ini sudah diazamkan, ya Allah, aku pengen bangun sholat tahajud, insya Allah Allah bangunkan kalau kita punya azam yang kuat.
gitu. Terus tidurnya jangan malam-malam. Tidurnya jam 9 mungkin udah tidur gitu ya. Atau jam setengah 10 sebelum jam 10 sudah tidur, insya Allah bangun sholat tahajud gitu. Kalau untuk subuhannya ngantuk lagi, itu tadi kembali ya, kembali berdoa ya Allah jangan dibikin ngantuk dong gitu. Semangat dong gitu. Minta sama Allah gitu ya. Sama itu di target apa yang mau dilakukan pada hari itu. Kalau kita nggak punya target, kita nggak ngapa-ngapain, ya kita bakal ngantuk gitu. Mungkin itu Uti Azizah yang dari saya. Semoga bisa ada yang didapat. Ya Ustazah, ini udah banyak catatan kok. Insya Allah. Terima kasih banyak ya Ustazah. Sip. Ya, Afwan, sama-sama. Utinida sudah bergabung nih. Assalamualaikum Utinida. Apakah hanya bisa menyimak atau bisa bergabung audionya? Ya, Alhamdulillah. Udah ada yang mau ditanyakan lagi tidak? Mumpung ini kan apa ya? Momennya bukan momen setoran ya. Momen utamanya mungkin tanya jawab, motivasi gitu. Mungkin saya mengingatkan ya, mengingatkan bagi yang presensinya terlewat nih. Yang kemarin-kemarin lupa presensi, silahkan dilengkapi ya karena nilai presensi juga berpengaruh sama hasil rapot. Terus saya mengingatkan juga bahwa insya Allah pada hari Selasa besok, Selasa 19 Maret, insya Allah kita akan mengadakan ujian tahfidz ya. Ujiannya nanti bentuknya kayak gimana. Jadi ujiannya insya Allah nanti akan ada 5 soal melanjutkan ayat setiap santri. Dan kayaknya juga via Zoom. Insya Allah via Zoom gitu. Tapi kalau misalnya ada yang nggak bisa hadir, harus konfirmasi ke saya ya. Konfirmasi, izin, jangan lupa. Tuh. Mungkin itu dari saya. Apakah jam berapa ini ya? Jam 2:30. Utinida yang baru bergabung, apakah ada yang ingin disampaikan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustazah. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Utinida? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya kita ini nih udah barusan selesai tadi. Tadi udah sampai tanya jawab. Nanti insya Allah juga ini ya PPT-nya insya Allah saya akan share di grup sama sebenarnya saya punya satu PPT lagi tentang motivasi menghafal Al-Quran. Insya Allah nanti juga saya share di grup biar bisa dibaca oleh semuanya gitu. Ada yang mau ditanyakan nih, Utinida? Belum Ustazah. Atau mau setoran nih? Belum Ustazah. Oh belum ya udah nggak apa-apa. Nanti silahkan ini untuk tapi jama'inya juga di ini ya diisi ya presensinya dengan tanda bunga mawar merah gitu. Mungkin kita cukupkan karena nggak ada yang ini ya nggak ada yang belum belum Deng belum siap setoran nggak apa-apa. Dipersiapkan ujiannya untuk hari Selasa. Disempatkan waktunya untuk ujian biar nanti pada dapat rapot semua sesuai dengan jadwal. Semoga Allah memberkahi kita pada siang hari ini karena kita ini ya membahas tentang Al-Quran. Semoga keberkahan Al-Quran sampai kepada kita karena kita adalah orang-orang yang mencoba mencoba ya berusaha berikhtiar untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran. Semoga Allah ridhai kita semua, memberikan kita keberkahan di hari ini, apalagi ini hari Ramadan ya. Semoga Allah lipat gandakan eh, amalan-amalan kita, terima amalan-amalan kita pada hari ini dan
hari kemudian dan hari-hari yang lalu. Semoga Allah terima amalan kita, Allah berkahi hari-hari kita, dan Allah senantiasa dekatkan kita kepada Al-Quran. Mungkin itu sekian dari saya. Mari kita tutup halakoh kita pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah bisa pertemukan kita kembali di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah. Iya, sama-sama. Silahkan boleh